Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianiparo, BBS dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan yang sangat berbahagia karena nama Bapak Ibu tercatat dalam kitab kehidupan, sehingga dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama untuk menerima mahkota dan lalu masuk surga. Tidak ikut dibangkitkan pada kebangkitan yang kedua, sebab kebangkitan yang kedua adalah bagi mereka yang akan dihakimi. Dan Alkitab mengatakan tidak ada satupun yang lolos. Ya. Bapak Ibu sekalian, tema kita adalah Allah tidak pernah berganti-ganti. Maksudnya apa? Maksudnya Allah itu satu. Ya, jadi tidak pernah ada Allah itu tiga pribadi yang berbeda, satu hakikat. Ya, zaman penciptaan itu Bapa, gitu ya. Lalu setelah selesai penciptaan itu, lalu zaman penyelamatan itu Allah Anak, gitu ya. Lalu zaman pemeliharaan saat ini katanya Allah Roh Kudus. Itu ngarang bebas. Allah satu, tidak pernah tiga. Allah Roh, tidak pernah pribadi. Ya, itu Tritunggal tuh suka ngarang-ngarang bebas tuh. Ya, harus dikoreksi. Bohong aja itu semua. Percayalah Alkitab. Jangan pernah berdiri ya di atas dasar iman si Tertullianus ataupun imannya bapak-bapak gereja. Melainkan harus seperti Rasul dan Nabi dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Nah itu harus seperti itu. Ya, apa yang Alkitab katakan? Allah satu, Allah Esa, Allah itu Roh, Allah Maha Hadir, itu Allah. Namanya Yesus Kristus, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Itu Allah yang kekal, bukan Allah-Allahan. Sekolah lama-lama, sekolah teologi, ujung-ujungnya yang disembah bukannya Yesus Kristus yang ada di Alkitab. Melenceng. Yang disembah Allahnya yang ada di otak si Tertullianus dan konco-konconya. Makanya jangan berteologi. Teologi itu sampah. Sampah, karena menghambat orang memahami Allah yang ada di Alkitab. Yesus katakan, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Nah itu yang sesat. Bukannya yang sesat itu yang tidak mengerti teologi atau berteologi. Apa sih itu si pendeta, siapa tuh yang tua tuh? Teologi itu, Allah itu, coba lihat tangan saya. Allah kok lihat tangannya? Dia mau katakan, ada tiga, tapi satu. Bohong, nggak ada itu di Alkitab. Ya. Jangan dengar kata pendeta, jangan dengar kata Romo dan det itu perkataan mereka bukan firman Allah.
ya, harus dikoreksi. Sesuai tidak dengan Alkitab. Nah begitu. Karena ini bukan menyangkut masalah keselamatan si Romo sama si siapa? Si pendeta Tritunggal itu. Tidak. Tetapi menyangkut masalah keselamatan Bapak Ibu. Dan yang Bapak Ibu kasihi. Itu. Jadi ya kalau di luar sana mau menghujat-hujat saya, silahkan saja. Saya hanya meluruskan, ya, meluruskan apa yang dibengkokkan oleh para pendeta Tritunggal. Saya hanya meluruskan. Siapa saya? Kenapa saya luruskan? Karena mereka bukan orang Kristen. Orang Kristen adalah penyembah Yesus Kristus. Itu orang Kristen. Nah, mereka kan penyembah Allah Tritunggal. Beda kan Tritunggal dengan Yesus Kristus? Beda tidak? Beda. Itu sangat beda. Nah, mereka ngaku-ngaku orang Kristen katanya. Orang Katolik sama orang apa itu? Protestan tuh ngaku orang Kristen. Dibilang mereka itu penyembah Tritunggal nggak mau. Tetapi faktanya yang mereka sembah itu bukan Yesus. Yang mereka sembah adalah Allah Tritunggal yang tidak ada di Alkitab. Kalau mereka bilang, oh ada, bohong. Saya buktikan, nggak bisa tuh buktikan. Iya kan? Kalau Yesus jelas. Saya bacakan nih dari Lukas 1, Yudas ya. Yudas 1. Yudas 1 ayat 25. Ini ya, saya bacakan Yudas 1 ayat 25. Allah yang esa, ya Allah yang esa, bukan Allah Tritunggal. Juru selamat kita, juru selamat ya, oleh siapa? Yesus Kristus, Tuhan kita. Tuh. Jadi Allah yang esa, juru selamat, Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Bagi dia adalah kemuliaan. Itu bagi Yesus. Kebesaran, kekuatan, dan kuasa. Sejak kapan? Sejak sebelum segala abad. Itu sejak zaman purba. Dan sekarang. Dan sampai selama-lamanya. Itu. Siapa? Yesus. Nggak pernah disebut Allah Tritunggal. Bohong aja tuh. Mau aja dikibulin. Ya kan? Loh, saya ngomong terbuka. Itu kan terbuka nih. Dasarnya apa? Alkitab. Iya kan? Bukan cuma orang ngomong. Jadi jelas ya bahwa Allah itu esa. Allah tidak pernah ganti-ganti. Allah yang dahulu itu Yesus. Namanya Yesus. Tetapi baru dinyatakan pada saat Allah itu menjadi manusia. Manusia itu dikasih namanya. Nama Allah yaitu Yesus. Simpel gak? Simpel. Kenapa simpel? Karena kami menyembah Yesus Kristus. Dialah yang mengilhami penulisan Alkitab oleh para nabi dan rasul. Sehingga hanya dialah, hanya Yesuslah yang dapat membuka pikiran kita, lalu kita mengerti kitab suci. Dengan demikian kita gak sesat. Yang sesat adalah mereka yang gak mengerti kitab suci. Ya kan? Lukas 24 ayat 45. Begitu cara memahami Alkitab. Gak usah pakai bahasa-bahasa yang tinggi. Kasihan tuh ibu-ibu tuh yang di pasar tuh.
Apalagi petani-petani yang di gunung tuh. Dikasih bingung dengan bahasa-bahasa yang terlalu tinggi. Yang padahal tuh yang ngomong sendiri nggak ngerti. Buktinya kalau ngerti kan mereka menyembah Yesus. Pakai bahasa tinggi tapi nggak ngerti. Akhirnya salah nyembah. Yang disembah siapa? Tritunggal. Iya kan? Itulah saya selalu konsekuen mengoreksi doktrin ini. Karena doktrin ini tidak ada di Alkitab. Doktrin ini membinasakan manusia. Ya. Allah kok pribadi, 3 lagi yang berbeda-beda. Udah itu Allahnya ganti-ganti. Udah Allahnya 3 nggak punya nama. Iya kan? Coba tanya siapa nama si Bapak? Siapa nama anak? Siapa nama Roh Kudus? Nggak ngerti kan? Nggak tahu. Allahnya 3. Alkitab jelas. Allah yang saya tadi siapa? Yesus Kristus. Jelas. Tuhan siapa? Yesus Kristus. Juru selamat siapa? Yesus Kristus. Itu. Allah nggak punya nama. Namanya si Anu. Siapa nama Allahmu? Si Anu. Loh kok si Anu? Iya nggak punya nama, belum dikasih nama. Iya kan? Iya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Allah Yesus Kristus ya. Tadi sudah saya jelaskan ya bahwa Allah itu tidak pernah ganti. Allah itu satu ya. Kita lihat dalam Perjanjian Lama. Yeremia 10 ayat 10. Tetapi Tuhan, Tuhan huruf besar semua, adalah Allah yang benar. Nah, zaman Perjanjian Lama, Allah yang benar adalah Tuhan. Yang huruf besar semua itu. Ya. Nah, Yesaya 44 ayat 6. Tidak ada Allah selain daripadaku. Tuh, bukannya tidak ada Allah selain daripada kami. Mana tuh si pendeta yang tua itu tuh? Allah itu plural. Ini Yesaya 44 ayat 6. Tidak ada Allah selain daripadaku. Ya kan? Artinya Tuhan itu Allah satu-satunya. Ya. Apakah kelak ganti-ganti ya sebagai Allah? Apa yang dikatakan masih dalam Yesaya 44 ayat 6? Akulah yang terdahulu. Sebelum segala abad, di sini terdahulu. Dan akulah yang terkemudian. Tuh. Ya kan? Yang akan datang. Artinya Allah itu abadi. Allah ganti-ganti. Kayak superhero ganti-ganti. Nah, sekarang kita lihat siapakah Tuhan yang adalah Allah satu-satunya dan tidak pernah ganti itu. Keluaran 32 ayat 33. Tuhan, Tuhan huruf besar semua itu punya kitab. Ya. Sama dengan di Wahyu 21 ayat 27. Kitab apa? Kitab kehidupan. Siapa yang punya? Yesus. Itu. Nah, lalu Tuhan memakai kata ganti aku dalam banyak perkataan langsung saat berfirman. Sejak Kejadian 1 ayat 29 sampai Malaki 4 ayat 5. Dalam Perjanjian Lama ya. Tuhan memakai kata ganti aku. Nah, siapakah dia? Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus. Nggak ada aku Bapa. Nggak ada. Aku Tritunggal. Nggak ada. Tapi dikatakan apa? Aku Yesus. Wahyu 22 ayat 16.
Jadi valid ya, Tuhan Allah yang benar di perjanjian lama yang disembah para nabi adalah Yesus. Ya. Waktu itu memakai nama sebutan Tuhan, Tuhan, huruf besar semuanya. Ya, Keluaran 3 ayat 15. Itu yang pertama ya, di era perjanjian lama. Nah sekarang era Yesus sudah naik ke surga. Nah kita loncat dulu ya, ke era Yesus naik ke surga. Siapakah Allah yang benar? 1 Yohanes 5 ayat 20. Kita berada di dalam yang benar. Perhatikan yang benarnya itu ditulis Y-nya itu huruf besar, B-nya huruf besar. Ya, itu mempunyai arti ya. Beda dengan kalau Y-nya huruf kecil, B-nya huruf kecil ya. Di dalam anaknya, ya, anaknya yang benar, anaknya Allah, Yesus Kristus. Dia, maksud anaknya yang benar itu, adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah, siapakah yang benar itu? Y-nya huruf besar, B-nya huruf besar. Kita lihat dalam Wahyu 3 ayat 7. Ternyata yang benar adalah Yesus sebagai Roh Allah. Nah, bukannya Tritunggal, nggak ada. Bukannya si Bapa, nggak ada. Iya kan? Buang tuh Tritunggal, buang tuh Bapa. Nggak ada. Ya. Apakah Yesus Kristus Allah yang benar? Itu satu-satunya Allah. Roma 16 ayat 27. Yesus Kristus satu-satunya Allah. Nah, apakah Yesus Kristus sebagai Allah yang benar akan ganti-ganti sesuai keadaan? No. Iya, pakai bahasa Inggris sedikit lah. Ya. Yesus Kristus adalah Alfa Omega. Artinya yang ada. Perhatikan ada ya, bukan yang nggak ada. Artinya yang ada, yang sudah ada, ya, yang akan datang. Artinya apa? Yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, itu artinya kekal selamanya sebagai Allah yang benar. Wahyu 1 ayat 8. Jadi valid ya, Yesus Kristus adalah Allah yang benar, satu-satunya dan tidak pernah gonta-ganti. Gonta-gantilah bahasanya gitu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Allah Yesus Kristus. Ya. Mari kita pelajari era blunder. Blundernya para penyesat ya saat Yesus jadi manusia. Nah, yang ketiga, era Yesus jadi manusia ya. Yang pertama perjanjian lama, yang kedua eranya Yesus sudah naik ke surga. Sekarang yang ketiga, era Yesus jadi manusia. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, pertanyaannya, siapakah Engkau? Ya, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Pertanyaannya, siapakah Engkau? Andai kata Engkau itu Bapa, maka akan menabrak-nabrak ayat Alkitab, karena Bapa tidak bisa memberikan hidup kekal. Yang bisa memberikan hidup kekal adalah Anak, ya, bukan Bapa. Terdapat dalam Yohanes 6 ayat 40. Andai kata Engkau itu Bapa, maka Bapa itu yang mengutus Yesus akan menabrak Yohanes 12 ayat 45. Siapa melihat aku, melihat yang mengutus aku. Akan menabrak pula Yohanes 5 ayat 37. Bapa tidak ada, tidak bisa bersuara. Ya. Jadi valid. Engkau yang dimaksud di sini ya, di Yohanes 17 ayat 3, sama sekali bukan Bapa. Lalu siapa? Engkau di Yohanes 17 ayat 3, engkau adalah Allah yang mengutus Yesus. Yohanes 6 ayat 29. Nah, siapa Allah yang mengutus Yesus?
Kembali ke Yohanes 12 ayat 45, dia adalah Yesus Roh. Jadi yang mengutus Yesus fisik adalah Yesus Roh. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Allah Yesus Kristus, ya, sekarang sudah ketemu bahwa Allah yang benar sejak era sebelum segala abad sampai hari ini, sampai selama-lamanya harus sama, tidak berubah, tidak gonta-ganti. Siapa dia? Dia adalah Yesus Kristus. Nah, sebab itu baca Alkitab. Jangan baca buku tafsir. Jangan berteologi-teologi. Baca Alkitab simpel. Ya, karena memang ini maksudnya Yesus, ya. Kita dibuat mengerti sehingga kita tidak binasa. Kata Yesus apa? Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Itu bagaimana orang bisa mengenal Allah, dihambat oleh teologi dengan bahasa-bahasa yang aneh-aneh. Padahal Yesus mengajarkan nabi dan para rasul untuk menulis dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Nah, begitu. Jadi nggak sombong. Gelarnya aja yang panjang. Ujung-ujungnya salah menyembah. Binasa. Jangan diikutin mereka itu. Amin. Baca Alkitab. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Allah yang penuh hikmat. Allah segala masa. Sebelum segala abad. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Allah itu Yesus Kristus. Shalom.